hari Sabtu, yang insya Allah hari Sabtu depan sudah puasa ya Bu? Sudah puasa ya? Ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan kepada kita semuanya, panjangkan umur kita sehingga kita dapat melaksanakan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun Ramadan tinggal 1 pekan lagi dan kemungkinan seperti yang pernah saya sampaikan, Ramadan tahun ini kemungkinan akan ada lagi perbedaan. Ya, akan ada lagi perbedaan berkaitan dengan perhitungan-perhitungan yang sudah dibuat oleh Muhammadiyah dan oleh Nahdlatul Ulama, termasuk juga kemungkinan oleh pemerintah. Jadi Al-Azhar itu sudah melakukan muzakarah nasional berkaitan dengan penetapan awal Ramadan yang pada saat itu mengundang narasumbernya diantaranya adalah dari majelis atau dari tim ahli Falakiyah Nahdlatul Ulama, lalu tim ahli Falakiyah dari Muhammadiyah, dan dari Boska ya, yang ada di Lembang, Bandung, itu sudah melakukan muzakarah, diskusi, menyampaikan argumentasi-argumentasinya, dan ada 2 yang menjadi dasar dalam penetapan hisab dan ruqyat. Yang pertama, ada yang namanya hisab, yang kedua ada yang namanya ruqyat. Ada juga yang namanya imkanu ruqyat. Ini sebelum kita masuk ke materi, biar Bapak Ibu nanti kalau puasanya nggak pada berantem gitu. Ibunya puasanya hari Sabtu, bapaknya puasanya hari Ahad atau hari Minggu. Akhirnya berantem karena ibunya puasanya hari Ahad, hari Minggu, bapaknya hari Sabtu. Akhirnya bapaknya nggak disiapin makan sahur, kan repot jadinya. Nah, di dalam metode untuk ini diantaranya ada metode lain Bu. Ini diantaranya metode yang dipergunakan oleh kita di Indonesia itu ada yang menggunakan hisab, ada yang menggunakan ruqyat, ada yang namanya imkanu ruqyat. Hisab itu apa? Hisab itu perhitungan. Ya, yang dimaksud dengan perhitungan adalah ketika menetapkan awal Ramadan, sebenarnya bukan cuma awal Ramadan Bu, menetapkan semua tanggal yang berganti dari bulan ke bulan, itu menggunakan metode-metode ini. Ya, menggunakan metode-metode ini. Jadi kalau kita bicara tentang kapan bulan Rajab, ya tetap pakai metode ini juga. Kayak kemarin yang terjadi, bulan Rajab yang ditetapkan oleh Muhammadiyah itu lebih dulu daripada ditetapkan oleh Nahdlatul Ulama. Ya, kemarin itu sempat agak sedikit heboh. Kenapa? Karena dalam penanggalan yang ada di kalender-kalender pada umumnya, ya, itu kalau saya tidak salah waktu itu bulan Februari, bukan Februari, bulan kalau nggak salah Januari akhir gitu ya. Nah, ketika penetapan seperti itu, metode yang digunakan adalah hisab dan ruqyat. Apa itu hisab? Hisab perhitungan, kayak matematik Bu. Jadi kalau dalam ilmu astronomi itu ada hitungan-hitungannya. Ini bulan akan begini pada derajat sekian, ketemu dihitung. Nah, ketika dihitung, maka diprediksi. Dalam hitungan hisab, itu diperhitungkan misalnya, apakah hilal itu, ini hilal, itu ada di atas ufuk atau ada di bawah ufuk. Ini kalau misalnya ini ufuk, ini ada di atas ufuk atau ada di bawah ufuk. Muhammadiyah menerapkan ini, hilal. Dengan cara apa? Metodenya adalah hisab. Nah, Muhammadiyah, mereka meyakini dengan metode hisab ini, prinsip mereka adalah wujudul hilal. Wujudul hilal. Apa itu wujudul hilal? Wujudul hilal itu menurut Muhammadiyah adalah bulan sabit itu sudah terbentuk, sudah ada wujudnya. Secara perhitungan, menurut orang Muhammadiyah, kalau seandainya dalam hitungan hisab itu ketemu angka 0,01 di atas ufuk,
itu dianggap bulan sudah wujud. Bukan kelihatan, Bu, sudah wujud. Perhitungannya sudah wujud. Sehingga karena perhitungannya sudah di atas ufuk gitu ya. Perhitungan 0,01 ini dianggap sudah masuk hari berikutnya. Tapi kalau seandainya perhitungan di dalam hisab itu masih di bawah ufuk, misalnya minus 0,01, ini belum wujud bulannya. Sehingga kalau menentukan bulan puasa, 1 Ramadannya, karena misalnya ditentukan hari ini, misalnya sekarang tanggal 26. Hari ini ditentukan, untuk menentukan apakah besok tanggal 27 itu 1 Ramadan atau bukan. Kalau misalnya di tanggal 26 ini dilihat nanti pas maghrib, gitu terbenamnya matahari kan akan kelihatan hilal. Ketika tanggal 26, menurut orang Muhammadiyah, kalau hitung-hitungan dia sudah 0,01 di atas ufuk, berarti besok puasa. Gitu loh, Bu. Tapi kalau dalam perhitungan dia, ternyata hilal itu masih di bawah ufuk, maka puasanya tanggal 28. Tanpa melihat. Itu bedanya. Jadi kalau dalam Muhammadiyah itu tanpa melihat. Nggak perlu diruqyat, nggak perlu dilihat. Karena apa? Perhitungannya sudah begitu. Jadi mereka berprinsip, selama hitung-hitungannya sudah di atas ufuk, walaupun 0,01, dianggap hilal itu sudah wujud, sudah terbentuk. Maka dianggap masuk pada hari berikutnya, bulan berikutnya. Sedangkan NU, dia menggunakan 2 metode ini, Bu. Pertama dia dihitung. Secara perhitungan, rumusnya sama, Bu. Bahkan kadang-kadang hitungannya antara NU, gitu ya, NU dengan Muhammadiyah, ini hitung-hitungannya sama, hasilnya pun sama. Sama, misalnya Muhammadiyah menghitung, ternyata bulan sudah di atas ufuk 0,01. Hitungannya sama, NU pun ketemu 0,01. Tapi Nahdlatul Ulama untuk lebih meyakinkan bulan itu wujud atau tidak, sudah terbentuk atau tidak, maka harus diruqyat. Makanya Ibu bisa lihat ketika penentuan awal Ramadan, Idul Fitri dan Idul Fitri, banyak titik untuk memantau hilal. Gitu loh, untuk memantau hilal. Dan ini juga yang membedakan. Dari Nahdlatul Ulama, mereka punya kriteria, Bu. Kriterianya apa? Menurut mereka, bulan itu bisa terbentuk, hilal itu baru terbentuk kalau sudah di atas ufuk 2 derajat. Sekarang malah dinaikkan, Bu. Bukan 2 derajat. Sekarang dinaikkan jadi 3 derajat. Jadi, menurut Nahdlatul Ulama, bulan itu baru bisa dilihat, gitu loh. Baru bisa kelihatan kalau hitung-hitungannya sudah di atas 3 derajat. Kalau seandainya belum di atas 3 derajat, maka ini tidak akan kelihatan. Walaupun secara hitungan, gitu ya, secara kehitungan sudah di atas ufuk misalnya 2 derajat, tapi ketika dilihat nggak kelihatan, maka kayak tadi, kalau misalnya sudah di atas 2 derajat, di atas ufuk, harusnya besok, tapi menurut mereka nggak kelihatan, dan ketika betul-betul menurut mereka nggak kelihatan, maka tetap puasanya tanggal 28. Itu, Bu. Inilah yang membedakan kenapa kok umat Islam kadang-kadang suka berbeda satu dengan yang lainnya. Gitu, Bu. Nah, ini kalau pemerintah menggunakan imkanur ruqyat, hampir sama dengan Nahdlatul Ulama. Kemungkinan bisa dilihat. Imkanur ruqyat itu maksudnya apa? Kemungkinan bisa dilihat. Tapi untuk memastikan lagi, kembali lagi, untuk memastikan akan dilihat melalui apa? Melalui lembaga-lembaga atau orang-orang yang memang ditunjuk, disumpah, bahasanya begitu. Salah satunya misalnya di Boska di Lembang. Itu kalau lagi misalnya mau menjelang Ramadan dan menjelang Idul Fitri, itu ada pemantauan melalui teropong. Termasuk di planetarium di Jakarta ini. Itu dipantau. Kalau dilihat
Melalui teropong nggak kelihatan, nggak ketemu tuh hilal, gitu ya. Karena hilal itu cuma sepersekian detik kelihatannya, Bu. Kalau nggak kelihatan, maka puasanya diundur. Tapi kalau kelihatan, maka puasanya besok. Kayak begitu. Jadi, kalau bicara seperti ini berkaitan dengan Ramadan, tadi saya sampaikan bahwa kemungkinan, bahkan kemarin dari BRIN itu Badan Riset, itu yang baru itu, yang ketuanya Profesor Megawati ya. Beneran Bu, Megawati itu dapat honoris causa dari Universitas Pertahanan, profesor. Nggak percaya Ibu. Beneran Ibu, coba Ibu baca. Bener Bu, itu profesor. Bener jadi profesor beliau. Yang mengusulkan kita kalau goreng nggak usah merebus, nggak usah goreng lah. Ya, cuma repotnya kalau kita mau goreng kerupuk pakai air, itu jadinya bukan kerupuk, tapi seblak Bu. Ya, kayak gitu. Nah, inilah yang tadi saya sampaikan, inilah yang menjadi perbedaan. Kenapa? Karena belum ada kesepakatan berkaitan dengan standar. Itu yang menjadi perbedaan. Belum ada kesepakatan. Saya ketika muzakarah, kemarin saya nggak ikut, tapi beberapa tahun yang lalu saya ikut di sini. Saya bilang itu sama tim Falakiyah di forum, saya bilang, kalau begini caranya, kita nggak bakal pernah bersatu. Kenapa saya katakan? Orang Islam kalau masing-masing dengan egonya sendiri-sendiri, nggak bakal ketemu, Bu. Padahal, untuk ABIM, istilahnya itu ada wilayah ABIM, Asia Tenggara gitu ya, dan juga Melayu kayak begitu, itu sudah memberikan standar, Bu. Standarnya apa? Standarnya adalah hilal itu baru bisa terlihat kalau seandainya perhitungannya sudah di atas 2 derajat. Itu menurut ABIM. Ya, menurut ABIM waktu itu. Tapi sekali lagi, walaupun begitu, ABIM tetap mencoba untuk memastikan melalui apa? Melalui yang namanya ruqyah. Dilihat dulu. Itu, ada yang seperti itu. Makanya Ibu bisa lihat di Saudi Arabia, itu nggak bisa ditetapkan tanggal sekian, tanggal sekian. Bahkan kadang-kadang orang waktu itu beberapa tahun lalu kan sempat tuh, perkiraan wukuf itu tanggal sekian. Ternyata raja bilang, enggak, wukuf dimajukan sehari. Kayak begitu kan? Kenapa kok dimajukan sehari? Karena Raja Saudi pada saat itu mendapatkan informasi dari lembaga antariksa di sana, bahwa perhitungannya bla bla bla, setelah diruqyah ternyata ketemu tuh kelihatan bulannya sehingga dimajukan sehari. Jadi kayak gitu. Inilah yang tadi saya sampaikan, kenapa kita tidak bisa bersama, bahkan kadang-kadang yang lebaran, ya Allah, suaminya udah lebaran, istrinya belum. Ngeliatin suaminya makan ketupat, enak ya Pak? Enak Mak. Ya, kayak begitu. Ya, ini masalah kita di Indonesia itu begitu. Jadi, sekali lagi, walaupun terjadi perbedaan seperti ini yang dibutuhkan adalah tasamuh, Bapak Ibu. Salah. Nah, Bu. Ya. Jadi yang dibutuhkan adalah tasamuh, yang dibutuhkan adalah toleransi. Ya. Jadi yang dibutuhkan itu adalah toleransi, Bapak Ibu. Jadi kalau ada yang berbeda, apakah nanti keluarga kita, tetangga kita, saudara kita, itu kalau terjadi perbedaan seperti itu, hendaknya dia bertoleransi. Kenapa? Selama dia melakukan itu dengan dasar, selama dia melakukan itu dengan argumentasi, silakan saja. Yang tidak boleh itu ikut-ikutan, itu yang nggak boleh. Mana nih yang puasanya lebih cepat? Yang 29, saya nggak bilang 29, itu nggak boleh itu. Ya. Sebab, begini Bu, jangankan antara NU sama Muhammadiyah, yang selisihnya cuma 1 hari. Ada, di Indonesia, orang pada umumnya belum puasa, udah puasa. Ibu suka dengar kan, yang aliran torikot itu? Yang misalnya nih, puasa Muhammadiyah Sabtu, terus NU Minggu. Dia puasanya hari Jumat, Bu. Benar. Puasa duluan, nanti lebaran duluan. Tuh. Jadi itu memang
menjadi sesuatu yang membedakan. Kenapa terjadi seperti ini? Karena memang kita ini bukan negara yang menganut sistem di mana pemerintah itu punya kuasa penuh untuk menentukan hal yang seperti ini. Ya, kalau di Saudi itu Raja Saudi yang menentukan. Artinya kalau Raja Saudi menentukan A, semua harus ikut A. Kalau ada yang berbeda, itu ditangkap sama Raja Saudi. Gitu. Jadi kalau di Indonesia belum bisa begitu. Kenapa? Karena memang sistem kita bukan kayak begitu. Tidak bisa pemerintah bilang A, terus semuanya pada ikut. Nggak bisa. Ya, karena memang terjadi perbedaan-perbedaan, karena memang kekuatan dalam berkaitan dengan hukum-hukum seperti ini, pemerintah itu diwadahi oleh Kementerian Agama, lalu mengadakan yang namanya sidang isbat. Yang sidang isbat itu dihadiri oleh ormas-ormas Islam se-Indonesia, perwakilannya. Termasuk Muhammadiyah ada, termasuk Nahdlatul Ulama ada, termasuk Persis, Al-Irsyad dan lain sebagainya hadir di situ. Tapi akhirnya Kementerian Agama itu akan memutuskan, Menteri Agama itu akan memutuskan apakah puasa besok atau puasa lusa, tergantung pada laporan masing-masing titik yang ada di Indonesia. Dan kalau misalnya sudah ada yang melihat di satu daerah dan itu mayoritas, di daerah lain belum terlihat, maka yang belum terlihat itu harus ikut dengan yang terlihat. Kayak begitu. Saya ingat waktu 3 atau 4 tahun yang lalu, Muhammadiyah itu ngitung, dia perhitungannya biasa Muhammadiyah itu ngitungnya dari Jogja, Bu. Karena kan pusat Muhammadiyah itu sebenarnya dari Jogja kan. Di Jogja dia hitung. Lalu pada saat itu, menurut hitung-hitungan seluruh provinsi, ya, menurut hitung-hitungan seluruh provinsi, itu di Papua itu belum kelihatan. Di Jogja sudah kelihatan. Di Jawa sudah kelihatan. Dalam hitung-hitungannya. Sudah ada di atas ufuk. Maka, karena Papua itu merupakan bagian hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka di Papua harus ikut dengan ketentuan yang ada di Jogja. Kayak begitu, Bu. Ya, jadi ketentuan berkaitan dengan puasa seperti itu. Nah, sekali lagi saya ingin katakan, jadi nanti kalau misalnya ada yang puasanya hari Sabtu, berarti malam Sabtu sudah mulai taraweh. Yang puasanya hari Minggu, berarti malam Minggunya taraweh. Karena kemarin, dari BRIN yang tadi saya sampaikan, ahlinya, kalau nggak salah Pak Thomas Zamaludin itu, beliau menyampaikan kemungkinan akan ada perbedaan. Ya, ya, sekarang kita bagaimana? Silakan saja, mana yang kita lebih yakin. Ya, keyakinan masing-masing saja, Bu. Tidak usah dipertentangkan. Saya mau ikut ini, mau ikut itu, nggak usah dipertentangkan. Kalau Muhammadiyah sudah menyatakan tanggal 2, NU belum tahu, masih nunggu, tapi dalam perhitungannya kemungkinan hari Minggu, kayak gitu tanggal 3, silakan kita ikut yang mana. Al-Azhar dengan hasil muzakarah kemarin sudah menetapkan bahwa puasanya tanggal 2. Gitu kalau Al-Azhar. Ya. Jadi silakan, itu semua nanti kembali kepada keyakinan kita, dasar kita untuk mengamalkan pelaksanaan ibadah puasa. Jadi gitu, Bu. Ya. Jadi yang penting ada dasarnya, bukan ikut-ikutan. Mana nih yang lebih cepat? Wah, saya pengen ikut yang lebih cepat, nggak bisa begitu, Bu. Kalau ada yang 20 hari aja saya mah gitu, nggak bisa juga. Ya. Wah, kadang-kadang ada juga, Bu, yang lebarannya. Kalau lebaran kemungkinan Idul Fitrinya sama. Secara hitungan Idul Fitrinya sama, Bu. Nggak ada perbedaan katanya untuk Idul Fitri. Tapi yang mungkin agak berbeda ini awal Ramadannya. Karena kalau berbeda Idul Fitri kadang-kadang suka dimanfaatin sama ustadz, Bu. Hari ini khutbahnya di sini, besok khutbahnya di situ gitu. Jadi 2 kali dapat job dia. Saya enggak, Bu. Ya, baik, Bu. Jadi itu yang ingin saya sampaikan kepada ibu-ibu. Kenapa, Bu? Saya hari apa ya? Kasih tahu nggak ya? Boleh. Orang yang terbiasa untuk melaksanakan puasa sunnah diperbolehkan. Sehari sebelumnya pun kalau mau terbiasa puasa sunnah silakan saja. Yang nggak boleh itu kata Nabi, jarang-jarang puasa sunnah, tahu-tahu menjelang Ramadan mau puasa sunnah, itu yang nggak boleh. Misalnya puasanya hari Sabtu,
Kita nggak biasa puasa sunnah, kita pengen Jumat puasa, itu nggak boleh, Bu. Gitu. Jadi kalau yang sudah terbiasa, apakah puasa Daud ataupun puasa sunnah yang lainnya, kalau sudah terbiasa silakan terusin aja puasa. Kan kita suka dengar, Bu, kalau sudah nisfu Sa'ban nggak boleh puasa. Pernah dengar gitu, Bu? Iya. Itu nggak ada, Bu. Puasa itu yang haram cuma 5. Idul Fitri, Idul Adha, hari Tasyrik, 11, 12, 13, Dzulhijjah. Itu yang nggak boleh. Kalau yang makruh itu puasa, kalau mengkhususkan pada hari Jumat saja itu makruh. Kecuali kalau dia puasa Daud. Ya, kalau puasa Daud. Tapi kalau puasa bukan puasa Daud, dia mengkhususkan hari Jumat, dia tidak dibarengi dengan hari Kamis, atau tidak dibarengi hari Jumat, hari Sabtu, itu puasanya makruh. Nggak boleh. Kalau itu memang dikhususkan, kecuali ibu puasa Daud. Kalau puasa Daud, Kamis nggak puasa, Jumat puasa, Sabtu nggak puasa, Minggu puasa, kan gitu. Selang-seling. Itu boleh kalau terbiasa kita puasa Daud. Tapi kalau cuma mengkhususkan di hari Jumat, itu dimakruhkan oleh Rasulullah. Kayak gitu, Bu. Ya. Apalagi nanti kalau berkaitan dengan puasa dan lain sebagainya, nanti Ibu bisa ketemu bulan Ramadan, orang berpuasa, ya banyak amalan-amalan yang kita lakukan di bulan Ramadan, paling tidak, ini kan berarti masih 5 hari ya. 5 hari. 6 hari lah, 5 atau 6 hari ke depan, ini masih ada waktu, ya berdoa mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita, berikan kesehatan kepada kita, Bu. Kenapa, Bu? Puasa apa sholat? Puasa Syawal. Oh, kalau nanti Ibu mau melakukan puasa Syawal itu begini, Bu. Puasa Syawal itu sebenarnya itu puasa yang diperintahkan sama Nabi, tapi Nabi belum sempat melakukan. Kata Rasulullah, kalau tahun depan saya masih hidup, kata Nabi, maka saya akan melakukan puasa Syawal. Ya, sehingga terjadi perbedaan pendapat di ulama. Perbedaannya apa? Puasa Syawal itu, yang satu pendapatnya adalah yang lebih baik dilakukan setelah tanggal 1. 2, terus berurutan. Tapi ulama lain yang menyatakan silakan saja selang-seling, selama masih dalam puasa, dalam bulan Syawal. Jadi boleh puasa berurutan, boleh juga puasa selama bulan Syawal 6 hari, silakan. Saya baca di kitab Fatwa itu, ternyata ulama-ulama Madinah ketika dia ingin meyakinkan ini puasa Syawal itu kayak gimana sih yang dilakukan sama Rasulullah, nggak ketemu, Bu. Bahkan ketika dia sana, itu dalam kitab Fatwa itu dikatakan, dia coba meneliti ulama-ulama Madinah malah tidak melakukan puasa Syawal. Kenapa? Takut salah. Saking takut salah melaksanakannya. Kenapa kok takut salah? Karena memang Rasulullah belum pernah melakukan. Gitu. Karena saking takut salahnya, akhirnya mereka tidak melakukan puasa Syawal. Tapi sebagian ulama, karena memang ini ada hadisnya dan hadisnya sahih, maka berpendapat, Bu, berijtihad. Puasa Syawal boleh berurutan, puasa Syawal boleh berselang-seling selama masih dalam bulan Syawal. Kayak begitu. Kalau berurutan kan mulai tanggal 2 nih. Tapi biasanya kita kan tanggal 2 kan silaturahmi ya, Bu. Silaturahmi, makan tupat. Kan begitu ya. Gimana, Pak? Kita gabungkan dengan Senin Kemis. Puasa Syawal, gini, puasa sunnah itu boleh digabung, niatnya. Yang tidak boleh, puasa wajib digabung dengan puasa sunnah, itu nggak boleh. Misalnya, wanita-wanita itu mesti mengkodok puasanya, kan? Ketika dia mengkodok puasanya, setelah Ramadan, saya mau mengkodok di bulan Syawal, sekaligus puasa Syawal, nggak boleh. Nggak boleh. Kenapa? Kodok itu wajib, puasa Syawal itu sunnah. Saya mau nanya, Ibu boleh nggak sholat zuhur? Saya sholat zuhur sekalian niat sholat ba'diyah zuhur. Nggak bisa kan? Puasa itu kalau sunnah, yang sunnah boleh digabung. Misalnya puasa Syawal kita niatkan sekaligus pas hari Senin atau hari Kamis, digabung boleh. Tapi kalau puasa Syawal diniatkan juga untuk mengkodok, mengganti, itu nggak boleh.
Kayak gitu Bapak Ibu. Ya. Jadi itu. Jelas ya? Jadi ini sekedar pengantar buat Bapak Ibu semuanya, supaya nanti kalau terjadi benar-benar terjadi perbedaan, karena kita belum tahu Bu, nanti tergantung ruqyatnya. Kalau terjadi perbedaan, maklum, nggak usah saling menyalahkan, sudah bertoleransi saja. Kita yang penting dengan prinsip kita dan kita tahu ilmunya. Kayak begitu. Baik, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini lanjut ke materi kita tentang Al-Qur'an, the way of life. Ya, Al-Quran itu adalah jalan hidup kita. Al-Quran itu adalah pegangan hidup kita. Dan saya yakin Bapak dan Ibu tahu tentang Al-Quran ini. Ini juga nanti akan masuk ke dalam bulan Ramadan juga. Sebagaimana yang kita ketahui di dalam sejarah, bahwa Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diturunkan pada tanggal 17 Ramadan. Di dalam Al-Quran, di ayat setelah Allah menjelaskan tentang kewajiban melaksanakan ibadah puasa, di ayat 185-nya, di situ Allah katakan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an. Di dalam bulan Ramadan itu diturunkan Al-Quran. Ya. Jadi Ramadan itu diturunkannya Al-Quran. Lalu ada orang nanya, apa bedanya Al-Quran diturunkan di tanggal 17 Ramadan dengan peristiwa Lailatul Qadar? Kenapa? Karena Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr. Antara nuzulul Quran dengan Lailatul Qadar itu dua hal yang berbeda. Ya. Ramadan tanggal 17 itu adalah diturunkannya Al-Quran, di mana Allah 17 Ramadan ini juga ulama itu berbeda pendapat juga, Bu. 17 Ramadan ini yang Allah turunkan ini Al-Quran dari malaikat Jibril ke Rasulullah, atau dari Lauhul Mahfuz kepada malaikat Jibril yang nanti akan disampaikan kepada Rasulullah. Itu pun terjadi perbedaan. Ya, tapi paling tidak kita mengetahui bahwa pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertahanus itu menyendiri, Bu. Kalau bahasa kiai-kiai ulama-ulama itu namanya melakukan petilasan gitu loh. Tahu petilasan, Bu? Bukan apa petilasan. Kalau Ibu pernah suka main ke daerah-daerah Jawa, saya dulu pernah ke daerah Gresik. Ya, itu ada katanya ada petilasan wali siapa di sana. Jadi kayak ini, Bu, kalau bahasa kita tuh sekarang petilasan tuh kayak orang bertapa gitu ya. Ya, semedi kayak begitu. Ya. Jadi itu namanya petilasan. Nah, Rasulullah itu melakukan bertahanus itu hampir mirip-mirip seperti itu, tapi yang dilakukan sama Rasulullah bukan ingin mencari wangsit dan lain sebagainya. Rasulullah hanya ingin memikirkan masyarakat pada saat itu. Memikirkan masyarakat, kenapa? Karena masyarakat pada saat itu adalah masyarakat jahiliyah. Nah, ini juga Ibu perlu tahu. Jahiliyah itu, kapan jahiliyah itu? Jahiliyah itu mulai dari tahun 410 Masehi, Bu. Ya. Masa jahiliyah itu mulainya 410 Masehi. Kenapa kok jahiliyah itu sebelum 410 Masehi? Karena sebelumnya orang-orang pada saat itu mereka itu melakukan dan beragama mengikuti milahnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Sehingga ada orang pada saat itu penguasa yang mereka itu berkuasa, lalu katanya datang ke daerah Yerusalem, mereka melihat di sana orang-orang itu melakukan ibadah dengan menyembah-nyembah patung, maka itu diadopsi, Bu. Dibawalah ke Mekah. Diletakkanlah di sekeliling Ka'bah. Itu mulai tahun 410. Gitu.
Nah, ketika tahun 4 atau 10 terjadi kayak begitu, mereka itu menyembah berhala-berhala seperti itu. Dan ingat, tawaf itu dari dulu sudah ada. Jadi bukan zaman Nabi Muhammad saja. Ketika mereka itu ada, sekeliling mereka itu ada berhala-berhala seperti itu, mereka bertawaf, Bu. Cuma dulu bertawafnya diantaranya, mereka itu bertawaf dengan bertelanjang. Iya. Bertelanjang. Maka masa jahiliyah itu selesai secara de jure, gitu ya istilahnya. Selesai itu ketika Rasulullah lahir. Tapi secara de facto, masa jahiliyah itu selesainya ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah. Itu kalau saya tidak salah tahun 610 Masehi. Ditandai dengan apa? Ditandai dengan ketika Rasulullah menaklukkan kota Mekah, maka pada saat itu Rasulullah menjatuhkan berhala yang terakhir dengan tongkat beliau, didorong, Bu. Maka itu menandai masa jahiliyah selesai. Jadi kalau bicara tentang masa jahiliyah, kan kita suka bilang gini, sebelum Rasulullah diutus ke dunia, ini semua masa jahiliyah, kan gitu. Ke belakang semua masa jahiliyah. Ternyata masa jahiliyah itu bukan ke belakang semuanya. Karena di sebelum itu sudah ada Nabi Ibrahim. Sudah ada nabi-nabi yang lain. Justru masa jahiliyah itu ada di tahun 410 awalnya. Ya, awal 410, terus orang masyarakat pada saat itu mereka menyembah, akhirnya mereka menyembah Lata, Manat, Kubal, mereka sembah kayak begitu, patung-patung mereka bikin, berhala-berhala mereka bikin. Maka pada saat Rasulullah hadir ke dunia ini untuk mengembalikan milahnya Nabi Ibrahim, Bu. Ya, mengembalikan kepercayaan, membalikan ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam yang mentauhidkan Allah, makanya ditentang. Biasa, kalau satu masyarakat sudah punya kebiasaan budaya yang sudah mengakar, lalu kita coba rubah, pasti pertentangannya luar biasa. Pasti itu. Maka orang-orang Quraisy, orang-orang kafir di kota Mekah itu, mereka nggak suka. Nggak suka apa? Ini Nabi Muhammad mengganggu kebiasaan adat istiadat nenek moyang kita. Ya, ketika diajak untuk bertauhid kepada Allah, ketika diajak untuk menyembah Allah, mempercayai dan meyakini Allah, mereka menyatakan hasbuna wajadna alaihi aba'ana. Cukuplah yang datang dari aba'ana, dari nenek moyang kami saja yang kami lakukan. Mereka nggak mau terima tauhid. Mereka tidak mau percaya dengan Allah. Mereka hanya percaya pada patung-patung yang ada di sekitar Ka'bah saja. Percaya dengan patung-patung begitu yang bisa memberikan rezeki kepada mereka. Maka ketika Rasulullah datang, kembali menegakkan kalimat tauhid, kalimat la ilaha illallah, itu penduduk Mekah, tokoh-tokoh Mekah nggak terima, Bu. Nggak terima. Kebiasaan mau dirubah, nggak bisa. Maka terjadi perlawanan oleh mereka. Cuma yang saya sampai hari ini, sampai hari ini nggak habis pikir itu bagaimana Rasulullah itu bisa membalikan orang yang tadinya benci jadi cinta, Bu. Itu yang sampai sekarang saya belum bisa. Itu gimana ya? Iya, setelah benci tapi rindu. Kayak lagunya siapa tuh? Ya. Kenapa saya katakan begitu? Ibu tahu yang namanya Umar bin Khattab? Umar bin Khattab itu dulu jagoan, Bu, preman. Beliau orang yang paling benci dengan Rasulullah. Tapi sekali lagi, ketika Allah sudah memberikan hidayah adiknya yang sudah terlebih dahulu masuk Islam, terdengar baca Quran, ditanya tuh sama Umar, baca apa kamu? Itu diumpetin di mushafnya. Ya, enggak, saya nggak baca. Sini lihat, kata adiknya. Enggak, saya nggak mau ngasih tahu. Sampai akhirnya dia maksa, kata adiknya, kalau kamu mau pegang ini, karena dianggap suci pada saat itu, silakan mandi. Umar bin Khattab mungkin karena mau diberikan hidayah sama Allah, diturutin, Bu, perintah adiknya. Maka ketika diturutin kayak begitu, selesai mandi, diserahkan, Bu. Dibaca sama Umar bin Khattab. Toha, itu ayat yang dibaca itu sama Umar bin Khattab. Toha, Ibu tahu artinya Toha? Toha itu salah satu panggilan Rasulullah. Yasin, itu panggilan Rasulullah.
Toha. Itu panggilan Rasulullah. Maka ketika Umar bin Khattab membaca Toha ma anzalna alaikal qur'ana litasqa. Toha, bukanlah aku menurunkan Al-Quran ini supaya kamu jadi susah. Illa tazkiratan liman yakhsha. Ini kecuali Al-Quran ini kami turunkan untuk apa? Buat orang-orang yang takut sama Allah. Baca kayak begitu, Bu. Itu Umar bin Khattab gemeteran, Bu. Ini nggak main-main, ini ayat. Setelah dia baca, dia tanya sama adiknya, di mana Muhammad? Adiknya takut dong, ngasih tahu Muhammad, pasti mau dibunuh pikirannya. Karena Umar bin Khattab ini memang premannya. Dia bilang, saya nggak tahu. Di mana Muhammad? Dipaksa, Bu. Sampai akhirnya ditunjukin sama adiknya, itu Umar bin Khattab, datang ke satu tempat. Ketika datang ke satu tempat, itu pada saat itu di Al-Arqam bin Arqam, di rumahnya Arqam bin Arqam, ketika diucapkan Assalamualaikum, itu yang di dalam. Ketika Ali buka pintu, ketika melihat yang datang Umar, gemeteran, Bu, di dalam. Kenapa? Preman pasar datang. Iya, gemeteran itu. Dia tanya, di mana Muhammad? Nggak ada Muhammad. Di mana Muhammad? Sebentar, tutup dulu sama Ali. Datang ke Rasulullah, ya Rasul. Yang datang Umar bin Khattab, ya Rasul, menanyakan engkau. Kata Rasulullah, izinkan dia masuk. Masuk. Sampai di sana dia katakan, ya Muhammad, saksikanlah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Masuk Islam. Dan setelah itu, yang tadinya sangat membenci Nabi, dia orang yang sangat mencintai Nabi. Bahkan ketika Rasulullah wafat, orang yang tidak percaya dengan wafatnya Rasulullah adalah Umar bin Khattab. Sampai dia katakan, siapa yang menyatakan Muhammad telah wafat, saya tebas lehernya. Sampai kayak begitu. Saking cintanya sama Rasulullah. Tuh. Maka tadi saya bilang, ini bagaimana ya Rasulullah itu menanamkan orang yang tadinya benci dengan Rasulullah, pengen membunuh Rasulullah, sekarang dia bersemayam bersama di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihat kuburannya sekarang, Bu, di samping Rasul Umar bin Khattab. Ibu tahu Khalid bin Walid? Khalid bin Walid itu panglima perang dari zaman jahiliyah, Bu. Termasuk dia itu memusuhi Rasulullah. Tapi lihat, ketika dia sudah masuk Islam, nah nih, kalau dalam pikiran kita kan, kalau orang masuk Islam kayak begitu, yang tadinya benci, masuk Islam, jangan dikasih apa-apa dong, ntar dia jadi pengkhianat kan gitu. Apa yang terjadi? Justru Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan dia jabatan sebagai apa? Panglima perang. Padahal dia itu orang musuh Rasulullah, jadi panglima perang, Bu. Bayangin aja. Dalam pikiran kita, wah kalau jadi panglima perang punya pasukan pasti bunuh Nabi kan begitu. Tapi terjadi bukan begitu, malah kebalikannya. Malah dia sangat loyal dengan Nabi, sangat taat sama Nabi dan berjuang untuk Islam. Itu Khalid bin Walid, seorang panglima perang. Ya, kayak begitu. Abu Sufyan. Abu Sufyan itu ketika terjadi penaklukan kota Mekah, itu masih kafir, Bu. Abu Sufyan itu adalah suaminya siapa, Bu? Hindun. Ibu tahu Hindun? Hah? Iya. Hindun itu adalah orang yang memakan hatinya Hamzah, Bu. Dalam perang Uhud, kalau ibu pernah umroh, haji, kan kita ziarah tuh ke Uhud. Kan di situ ada kuburan 70 syuhada Uhud. Salah satunya adalah paman Rasulullah yang bernama Hamzah. Itu yang namanya Hindun, ketika beliau itu masih kafir, pada saat beliau kafir, beliau sangat benci dengan Hamzah. Kenapa? Karena Hamzah dalam satu pertempuran pernah membunuh orang tuanya Hindun. Maka dia bilang, kalau seandainya Hamzah terbunuh, ini nazar dia, Bu. Saya akan makan hatinya Hamzah. Dan itu dilakukan, Bu. Benar-benar dimakan. Di black itu dadanya. Dimakan, Bu. Itu hatinya Hamzah, Bu. Tapi coba, jangan, ya, kayak begitu. Tapi lihat ketika dia sudah masuk Islam, Abu Sufyan masuk Islam, Bu, akhirnya. Abu Sufyan pun masuk Islam.
Padahal dia termasuk pemimpin di kota Mekah yang sangat benci dengan Nabi. Tapi ketika terjadi penaklukan kota Mekah, Futu Mekah, apa kata Nabi? Siapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman. Siapa yang masuk ke rumah Abu Sofyan, dia aman. Padahal pada saat itu Abu Sofyan masih kafir. Tuh, luar biasa tuh Nabi. Akhirnya apa? Abu Sufyan masuk Islam, dan Abu Sufyan termasuk pejuang di dalam Islam. Ya, jadi kayak begitu. Rasulullah tuh menanamkan kecintaan-kecintaan yang luar biasa. Dan orang-orang yang tadi yang membenci menjadi orang yang sangat mencintai Rasulullah. Jadi begitu. Nah ini tadi berkaitan dengan Al-Quran. Jadi Al-Quran diturunkan di tanggal 17, maka di bulan Ramadan sering kita memperingati yang namanya Nuzulul Quran. Diturunkannya Al-Quran di tanggal 17 Ramadan. Dan dulu ketika pertama kali Al-Quran itu diturunkan dari malaikat Jibril kepada Rasulullah, itu berada di Gua Hira. Pernah ke Gua Hira, Bu? Lihat dari bawah. Kalau jamaah-jamaah yang kuat itu naik ke atas, Bu. Ya. Dan kalau Ibu perhatikan, Gua Hira itu posisinya, saya pas itu, kan di depan Masjidil Haram itu ada hotel, tower Zam-Zam Tower. Kan di atasnya ada jam gadang gitu ya. Nggak cuma di Bukit Tinggi, di itu juga ada jam gadang. Itu kalau Ibu perhatikan, antara Gua Hira ke Masjidil Haram, itu kelihatan, Bu. Jadi antara towernya, kemarin saya perhatikan gitu, antara Gua Hira ke tower, itu kelihatan. Jadi disitulah orang menyatakan bahwa Rasulullah bertahanus sambil beliau memandang kota Mekah, bagaimana kehidupan masyarakat yang pada saat itu yang sudah mengarah kepada jahiliyah yang luar biasa. Maka Nabi SAW bertahanus, mencoba, karena memang dari kecil Nabi itu sudah dijaga oleh Allah, sudah dijaga. Orang-orang bermaksiat, orang-orang mencuri, orang-orang, Nabi enggak. Bahkan kecilnya kan kita juga sering mendengar cerita Rasulullah itu udah dibelah dadanya dari kecil. Kayak begitu. Nanti ketika mau Isra Mi'raj pun Rasul juga dibelah dadanya kayak begitu. Ya. Jadi itu. Jadi berada di yang namanya Gua Hira. Ya, Gua Hira itu naik. Mau lihat Gua Hira nggak, Bu? Iya, tapi memang lumayan capek, Bu. Biasa orang kalau mau ke Gua Hira itu berangkatnya sebelum subuh. Jadi salat subuhnya di Gua Hira. Nah, biar Ibu walaupun capek, Ibu bisa lihat nih yang namanya Gua Hira ya. Ini Gua Hira, Bu. Nih. Ini nggak ada suaranya, Bu. Tunggu. Biar kedengeran. Kenapa? Wah, nggak kedengeran suaranya, Bu. Ibu lihat aja gambarnya lah. Jadi Gua Hira tuh kayak begini, Bu. Ini jamaah-jamaah datang ke sana. Dan di Gua Hira itu tempatnya di dalam kecil. Paling cuma cukup 2 orang. Ya, di Gua Hira itu cukup 2 orang. Ngantri, Bu. Nah ini yang kadang-kadang kita suka terlalu berlebihan adalah banyak orang yang menganggap keramat Gua Hira. Lalu mengelus-elus, lalu apa itu yang nggak boleh itu. Kadang-kadang jamaah-jamaah haji, jamaah-jamaah umrah suka begitu, Bu. Ya. Jadi kondisi Gua Hira itu ya posisinya seperti ini. Sekarang enak, sudah ada trek tuh, Bu. Udah ada treknya, udah ada tangganya. Kalau dulu mah belum, zaman Nabi belum ada trek, belum ada tangga. Ya. Ya, kalau yang kuat gendong anak. Nah ini nih. Nah ini masuk ke di sini nih, Bu, nih. Ini jamaah nih. Ya, jadi kalau mereka melakukan umrah ataupun melakukan haji di waktu-waktu senggang, biasanya ada jamaah-jamaah yang ke sini. Ya, dan ini pun dikasih trek juga belum terlalu lama, paling sekitar 10 tahunan ini. Tadinya masih jalan-jalan batu-batu biasa. Maka kalau Ibu berziarah ke sekeliling kota Mekah, biasanya kalau umroh atau haji itu diajak ziarah ke kota Mekah, walaupun nggak berhenti di sini, itu di antara bebatuan ke arah Gua Hira itu banyak orang pakai baju-baju putih, Bu, lagi naik ke atas gitu.
Iya, lama-lama mungkin naik itu Bu, cable car. Bukan eskalator, naik kereta gantung. Ya, kayak di mana Bu? Kayak di Taif. Ibu pernah ke Taif? Di Taif itu ada kereta gantung Bu. Dan kereta gantungnya, luar biasa kalau menurut saya. Kenapa saya katakan luar biasa? Karena kereta gantung di sini sama di sana beda. Kalau Ibu pernah ke Taman Mini, Ibu pernah ke Ancol, kan ada yang namanya gondola kan gitu ya. Gondola itu kan datar-datar aja kan. Artinya jalurnya tuh datar gitu. Tapi di sana jalurnya begini Bu, kereta gantung tuh. Dari bawah ke atas. Ya, saya nggak bawa videonya, saya ada Bu videonya itu. Waktu lagi ke sana gitu ya. Itu orang kalau yang belum terbiasa pada teriak-teriak Bu. Kenapa? Karena naik ke atas, itu ke atasnya bukan 10 meter, itu berkilo-kilo Bu ke atas. Karena perjalanan naik kereta gantung dari bawah ke atas itu lebih kurang 20 menit. Di bawahnya batu, di bawahnya jalanan, kita naik ke atas Bu. Nanti di atas tuh ada namanya tempat, ada restoran, ada tempat main di atas itu. Kita suka main di sana, kalau bawa anak-anak sekolah tuh suka main di sana, nanti setelah itu turun lagi ke bawah, naik kereta gantung lagi. Ya, kalau naik bis sih bisa, tapi sensasinya nggak ada Bu kalau naik bis. Tapi kalau naik kereta gantung ada sensasinya. Jadi ini Bu, ini yang namanya Gua Hiro. Baik, lanjut. Sekarang kita lihat. Al-Quran ini, ketika Allah turunkan kepada Rasulullah SAW, ini adalah sebagai mukjizat. Kenapa? Setiap Rasul yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini punya mukjizat. Salah satunya ini tadi. Rasulullah, mukjizatnya adalah Al-Quran. Nabi yang lain ada mukjizatnya. Apa mukjizat Nabi yang lain? Misalnya, Nabi Musa, mukjizatnya apa, Bu? Tongkat. Ya. Nabi Musa alaihissalam itu tongkat sebagai mukjizat. Mukjizat itu artinya apa nih? Mukjizat itu atau mukjizat dalam bahasa Arab itu adalah perkara yang di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Allah melalui para nabi dan rasulnya untuk membuktikan kebenaran kenabian dan keabsahan risalahnya. Jadi untuk meyakinkan orang tentang mukjizat, tentang bahwa dia itu adalah Rasul, maka Rasul itu diberikan hal yang berbeda dengan kebiasaan manusia pada umumnya. Kenapa kok di zaman Nabi mukjizatnya Quran? Kenapa kok di zaman Nabi Musa bukan Quran? Kenapa kok tongkat? Tergantung kondisi masyarakatnya. Di zaman Rasulullah, kenapa mukjizatnya Al-Quran? Karena dulu di zaman Nabi, orang dianggap keren kalau bisa jadi penyair, Bu. Itu syair-syair ditempel di Ka'bah-Ka'bah, Bu. Ya, mereka bikin syair-syair. Maka untuk mengalahkan syair-syair kayak begitu, Allah menurunkan Al-Quran. Maka di dalam Al-Quran kan Allah katakan, kalau seandainya kamu bisa membuat semisal saja satu surat di dalam Al-Quran, kamu kumpulkan orang-orang pintar, orang-orang cerdas untuk membuat Al-Quran, silakan, kata Nabi, kata Allah. Nanti kita lihat, benar apa enggak? Mereka coba, Bu. Mereka coba membandingkan antara surat Al-Fil dengan surat yang mereka bikin. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu kan ayat yang menceritakan tentang tentara bergajah yang akan menyerang Ka'bah. Tapi bahasanya, lihat, bahasanya indah kayak bahasa Indonesia, Bu. Ya kan belakangnya ada tuh, sama tuh. Misalnya jalan-jalan ke kota Paris, lihat rumah berbaris-baris. Biar mati di ujung keris, asalkan dapat si hitam manis. Gitu, Bu. Iya, belakangnya kan kayak gitu kan. Yang parah itu katanya tutup tempayan, tutup tempiring gitu. Anak perawan kentutnya nyaring gitu katanya. Itu lebih parah. Iya, belakangnya itu sama. Kayak tadi bisa alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kan bahkan gitu kan. Alam yaj'al kaidahu fi tadlil wa arsala alaihim tayran ababil. Gitu, Bu. Banyak ayat-ayat Quran misalnya, wasyamsi wadduhaha wal qamari idza talaha wan nahari idza jallaha wal laili idza yaghshaha
wassama'i wa ma banaha, kan gitu, semua kan. Sama, Rasulullah pun begitu, karena zaman dulu orang-orang penyair-penyair itu hebat-hebat. Maka Rasulullah diturunkannya Al-Quran. Maka orang-orang pada saat itu menganggap bahwa Al-Quran ini adalah ciptaan Nabi, Bu. Mereka menganggap syair Nabi ini katanya. Ya, maka sama Allah ditantang. Bukan, ini wahyu. Kalau kamu sanggup bikin semisal saja satu surat seperti Al-Quran, silakan kumpulkan semua orang-orang yang cerdas. Orang-orang yang benar di antara kamu. Ternyata mereka coba, Bu. Sama, mereka nantangin surat Al-Fil. Tapi bahasanya gimana? Kalau Al-Fil tadi cerita tentang tentara bergajah, dia bilang apa? Al-Fil, gajah. Tahukah kamu apa itu gajah? Gajah adalah makhluk yang besar, kupingnya gede, belalainya panjang. Kalau gitu mah nggak usah diceritain juga orang ngerti. Jadi mereka pakai bahasa kayak begitu untuk menyatakan bahwa untuk melawan Al-Quran. Maka Al-Quran itu sebagai mukjizat kepada Rasulullah, karena memang yang tren pada saat itu adalah kaitan dengan syair-syair. Tapi ingat, Al-Quran bukan syair. Contoh lagi, Nabi Musa alaihissalam tadi apa? Tongkat. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu tongkat. Kenapa tongkat? Bukan cuma sekedar membelah lautnya, Bu. Mukjizat Nabi Musa alaihissalam itu tongkat. Kenapa? Karena pada saat itu banyak penyihir-penyihir. Masih ingat, Bu, cerita Nabi Musa alaihissalam ketika ditantang sama penyihir? Penyihir lalu melemparkan ular-ular yang banyak. Lalu Nabi Musa diperintahkan sama untuk melemparkan tongkatnya, dan ternyata terjadi atau jadi ular yang besar yang memakani ular-ular penyihir itu, Bu. Sampai Nabi Musa alaihissalam untuk ngambil ularnya lagi, itu tongkat takut, Bu. Sampai kayak begitu. Tapi kata Allah, nggak usah takut, baca bismillah. Itu balik lagi jadi tongkat. Untuk ngalahin, nah, kita dikatakan, mukjizat itu yang mengalahkan, Bu. Oh, ya. Jadi para nabi, para rasul itu ketika mereka itu mendapatkan mukjizat untuk mengalahkan situasi dan kondisi yang ada pada saat itu. Ya, nih. Jadi itu mukjizat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lanjut. Ini, Ibu, kalau kita sama-sama tahu bahwa dari segi bahasa, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak dari kata benda atau masdar dari kata kerja, qara'a yaqra'u Qur'anan, yang artinya bacaan. Jadi Quran itu adalah bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang, itu namanya Al-Quran. Maka orang Islam itu yang mengaku dirinya sebagai umat Rasulullah yang berpedoman kepada Al-Quran, maka hendaknya dia baca Al-Quran ini. Dia baca Al-Quran ini secara berulang-ulang. Harusnya begitu. Ya, ini secara bahasa. Jadi Al-Quran itu bacaan. Jadi dibaca terus dibaca. Apalagi nanti di bulan Ramadan. Ya, di bulan Ramadan itu kita disunnahkan, dianjurkan untuk membaca Al-Quran, Bu. Ya, membaca Al-Quran. Itu kalau saya tidak salah Imam Syafi'i dalam satu hari itu bisa menghatamkan 6 kali Al-Quran. Percaya nggak, Bu? Orang mikir ya, 6 kali Al-Quran gimana bacanya? Masalahnya adalah Imam Syafi'i itu hafal Quran. Orang kalau udah hafal kan gampang, Bu. Kalau kita kan belum hafal Quran, jadi kita mesti buka. Jadi kelihatannya jadi lama. Tapi beliau yang hafal Quran, ya gampang aja. Sehari 6 kali. Ya. Karena memang beliau hafal Quran terus berkali kayak begitu. Ya, itu di bulan Ramadan kita dianjurkan untuk rajin-rajin baca Quran. Karena Al-Quran itu adalah Al-Quran yang diturunkan di bulan Ramadan yang dikatakan tadi syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Maka rajin baca Quran. Kan saya sering bilang, orang banyak kalau di bulan Ramadan itu ingin menghatamkan Quran. Jadi kalau ibu yang sekarang misalnya lagi baca Quran, udah masuk ke juz 15, nggak usah diberhentiin dari awal lagi, Bu. Lanjutin aja. Lanjutin aja. Ntar di bulan Ramadan khatam, terusin lagi. Itu. Mulai lagi dari awal. Jadi nggak usah diberhentiin. Terus dilanjutkan itu baca Qur'annya. Iya, sisanya, misalnya sisanya nanti di bulan Ramadan, di pertengahan Ramadan,
selesai nih tanggal 15 Ramadan, hatam dari surat yang kemarin, mulai lagi ntar tanggal 16-nya mulai dari surat yang pertama lagi, kayak gitu. Ya. Tapi buat orang-orang misalnya mau ngepasin, kan sekarang juga ada yang namanya istilahnya odots, Bu. One day, one juz. Jadi dia baca satu hari satu juz. Nah, buat orang yang one day one juz, mungkin mereka sudah biasa dan sudah coba untuk mengkondisikan di awal Ramadan mulai dari juz pertama. Ya. Berarti kalau orang yang menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan, itu 30 hari misalnya Ramadannya, berarti minimal satu hari satu juz, ya. Itu kalau satu hari satu juz. Kalau nggak bisa satu hari satu juz, jangan dua, sehari nggak bisa satu juz. Kalau nggak bisa satu hari satu juz, cukup, Bu, satu hari satu ain. Kan ada ain tuh kalau di Quran kita, ya, gitu. Kalau nggak bisa juga, ada orang yang bilang, wah Pak, saya nggak bisa pas hari satu ain. Kenapa? Ya maklum Pak, bulan Ramadan banyak pesanan kue ketapang, belum nastar, putri salju, lidah kucing. Iya. Kalau nggak bisa satu hari satu ain, boleh Bu, satu hari 5 ayat. Kan setiap ain ayatnya lain. Memang lain-lain, setiap ain itu beda. Karena ain itu kayak titik, Bu, ternyambung lagi kayak gitu. Ya. Kalau nggak bisa satu ain, 5 ayat. Kalau nggak bisa 5 ayat, satu hari satu ayat, Bu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Shadaqallahul azim. Yang penting tiap hari baca Quran, Bu. Ya, yang penting tiap hari baca Quran. Kenapa saya katakan tiap hari baca Quran? Orang yang melazimkan baca Quran, Quran itu ingat, Quran itu surat cintanya Allah. Quran itu adalah isinya kalamullah. Quran itu isinya adalah ucapan Allah. Ingat tuh, bukan ucapan Rasulullah. Quran itu ucapan Allah. Maka orang yang baca Quran, baik itu ngerti atau tidak, saya yakin pasti akan berbekas di dalam hatinya. Kenapa? Itu kalamullah. Itu ucapan Allah, bukan ucapan Rasulullah. Ucapan Allah itu, Al-Quran. Maka orang-orang yang dia baca Quran, itu akan membekas di dalam hatinya dan akan berpengaruh di dalam hatinya. Dia akan merasa tenang. Kenapa tenang? Karena ingat, orang-orang yang alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Orang-orang yang beriman itu orang-orang yang ketika dibacakan ya ayat-ayatnya itu bertambah imannya, diucapkan nama Allah, bergetar hatinya. Dan di dalam Al-Quran Allah katakan alladzina amanu, orang-orang yang beriman itu hatinya tenang karena mengingat Allah. Ya. Jadi orang kalau mau hatinya tenang, ingat Allah, Bu. Kita lagi dalam kondisi senang, ingat Allah, tenang. Kita dalam kondisi susah, ingat Allah juga tenang, Bu. Kita lagi punya uang, ingat Allah, tenang. Kita lagi punya utang, insya Allah utangnya tetap ada, walaupun hatinya tenang. Ya iyalah, masa semua gara-gara baca Quran terus utangnya lunas, kan enggak. Ya harus dilunasin. Ya, iya harus dilunasin. Kayak gitu. Ya. Kan alladzina amanu wa tatma'innul qulub bidzikrillah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Zikir yang paling baik itu baca Quran, Bu. Itu yang paling baik. Ya. Dan saya perhatikan setiap ayat itu pasti ada maknanya dan pasti akan berpengaruh ke hati buat orang-orang yang rajin baca Quran. Makanya di sini dikatakan Quran itu sesuatu yang dibaca, ya berulang-ulang terus dibaca. Ya, saya yakin ibu-ibu, oh sekarang yang di sini khatam udah semasa hidup ada kali 100 kali ya, Bu. Ya, nggak apa-apa, yang penting terus baca. Ya, jangan kalau kita belum satu target dengan 1 bulan khatam Quran, pokoknya baca, Bu, baca terus. Ya, iya, Pak. Begini, ya. Baik, kata Rasulullah, orang yang baca Qur'annya lancar, pahalanya 1, Pak. Orang yang baca Qur'annya terbata-bata, pahalanya 2, Pak.
Kok gitu ya? Orang yang baca Quran lancar, pahalanya 1. Orang yang baca Quran dia terbata-bata, nggak lancar, pahalanya 2. Kenapa bisa kayak begitu? Rasulullah ingin memberikan motivasi. Kenapa? Kadang-kadang orang kalau sudah lancar baca Quran, malas baca Quran. Tapi orang yang terbata-bata baca Quran, itu untuk memotivasi, jadi semangat. Maka kata Nabi begitu. Nggak ada masalah orang yang belum lancar atau bagaimana. Yang penting terus. Ala bisa karena biasa. Orang baca Quran kalau terus dibaca, lama-lama lancar, Pak. Dulu juga kan kita kan baca Quran nggak bisa waktu kecil. Ngaji aja masih alif lempeng mbak bengkok kan dulu. Ngaji aja masih dieja kan dulu gitu. Mim patah mata patah taklam do malu mata lu dulu begitu. Gitu kan? Iya ntar ngaji lagi jim kasro jidal patah dal tak mati lam do malu jidatu dulu begitu Pak. Dulu mah belum ada yang namanya ikro, belum ada yang namanya tilawati, belum ada yang namanya kiroati. Dulu masih pakai juz amang Haji Mak. Iya. Tapi karena kita terus baca, lama-lama kita lancar. Gitu. Ya. Makanya ketika misalnya kita masih terbata-bata, yang Allah lihat bukan masalah hasilnya, Pak, tapi usahanya, ikhtiarnya. Ya, yang Allah lihat itu ikhtiar, bukan hasil. Kayak orang misalnya berjuang di jalan Allah, perang, mati. Yang Allah lihat bukan menangnya. Tapi yang Allah lihat adalah perjuangan dia, keikhlasan dia ketika dia berjuang di jalan Allah. Bukan hasilnya harus menang. Enggak itu. Sama dengan ketika orang baca Quran, yang Allah lihat bukan hasil akhirnya, tapi perjuangannya untuk bisa lancar, itu yang Allah nilai. Maka dikasih nilai 2 pahalanya, kata Rasulullah. Jadi silakan Pak, teruskan saja baca Quran. Insya Allah nanti pelan-pelan kita akan lancar untuk baca Quran. Ya, baik, lanjut. Ini Bapak Ibu, ini ulama-ulama dulu luar biasa. Mereka ngitung Pak Bu. Kita mana bisa ngitung kayak begini. Jadi huruf alif itu ada 48.740 huruf. Kalau nggak percaya, Ibu hitung habis ini. Ya, ini nih. Jumlah huruf dalam Al-Quran begini, Bu. Huruf Qaf, 8.099 huruf. Huruf Ya, 25.770 huruf. Huruf Jim, kayak begitu, nih, dirinci. Huruf hijaiyah, itu sama para ulama, di Quran, dihitung sama mereka, Bu. Ya, dihitung oleh mereka. Makanya akhirnya mereka ketemu tuh. Kita sering belajar setelah ini. Ya, kita sering belajar Al-Quran itu terdiri dari berapa juz, Bu? 30 juz. Berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? 6.236 ayat. Ya. Itu dihitung oleh para ulama. Ya, ulama-ulama dulu menghitung kayak begitu, Bu. Nih. Ya, 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, 1.027.000 huruf. Ya, 1.027 huruf. Jadi ini mau bahkan sebagian ulama itu banyak mereka menghitung misalnya kata-kata ya ayyuhalladzina amanu kutiba itu ada berapa kali di Quran. Kata-kata amanu berapa kali di Quran. Wa amilus sholihat berapa kali di Quran. Itu ulama-ulama dulu menghitung begitu. Ya. Makanya saya bilang ulama-ulama dulu lebih canggih daripada ulama sekarang. Kenapa saya katakan ulama dulu lebih canggih? Ibu bisa lihat, ulama dulu itu bisa menghasilkan buku, menghasilkan kitab yang panjangnya segini, Bu. Kalau Ibu mungkin pernah pergi ke rumah kiai, ke rumah ustadz, di rak bukunya itu berjejer. Ada kitab, atau misalnya Ibu pergi ke toko-toko buku agama, ya toko-toko buku kitab, itu ada kitab yang segini, Bu, dari juz pertama sampai juz ke-20. Segini panjangnya, dan itu dihasilkan oleh satu ulama. Segini, Bu. Bahasa Arab gundul lagi, Bu. Ya. Itu zaman dulu luar biasa tuh. Ulama-ulama dulu bener luar biasa. Sekarang saya lihat kayaknya
Paling ulama bikin satu gitu, buku biasa gitu. Tapi ulama dulu luar biasa. Ya. Bahkan kitabnya Imam Syafi'i sampai sekarang aja masih dibahas. Masih dipelajari kitab yang terkenal tuh Imam Syafi'i. Imam Ghazali Ihya Ulumuddin itu juga tetap dibahas. Itu dari zaman tahun berapa itu? Tetap dibahas sampai saat ini. Ya, jadi luar biasanya ulama-ulama dulu dalam membuat ilmu gitu ya, menyusun ilmu. Ini udah, ini lihat Bu. Yang perlu Ibu dan Bapak ketahui, kodifikasi atau pengumpulan Al-Quran. Jadi yang perlu diketahui di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Al-Quran itu tidak seperti sekarang yang kita lihat. Yang ada di rak-rak buku Al-Quran di atas tuh di Masjid Agung Al-Azhar atau yang di depan ini, nggak begitu. Dulu Al-Quran itu ditulis bukan di kertas. Di mana? Di pelepah kurma, di tulang-tulang, Bu. Zaman dulu begitu. Lalu di zaman Nabi, Al-Quran itu belum dibukukan seperti sekarang. Ya, belum dibukukan seperti sekarang. Tapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka Abu Bakar Siddiq berinisiatif, Bu. Melihat apa? Melihat para penghafal Quran itu banyak yang meninggal. Kalau seandainya penghafal Quran itu banyak yang meninggal, lalu tidak ada lagi atau sedikit penghafal Quran, dikhawatirkan nanti Al-Quran hilang. Maka Abu Bakar Siddiq memulai, Bu. Memulai untuk mengumpulkan Al-Quran. Lembaran-lembaran itu dikumpulkan semuanya. Nah, ini yang perlu kita juga ketahui. Al-Quran yang sekarang ini tidak sama bentuknya dengan Al-Quran di zaman Nabi. Tapi juga jangan dibilang, karena nggak ada di zaman Nabi, lalu kita bilang bid'ah. Ya, kenapa? Karena memang ini inisiatifnya Abu Bakar. Rasulullah belum Rasulullah itu memerintahkan untuk mengumpulkan Al-Quran kayak begini. Baru hanya di zaman Abu Bakar diperintahkan untuk mengumpulkan. Bahkan Ibu tahu, hadis di zaman Nabi itu, hadis itu bahkan saya pernah baca satu hadis, Bu. Sebenarnya Rasulullah itu melarang menulis hadis, Bu. Kenapa? Dikhawatirkan nanti ketukar sama Quran. Maka penulisan hadis itu baru dimulai sekitar 200 tahun setelah Rasulullah wafat. Kenapa khawatir? Ilmu dari Nabi itu lama-lama hilang. Maka dikumpulkan tuh. Ya, penulisan hadis itu bukan di zaman Nabi. Orang dulu, apa yang disampaikan sama Nabi, diingat sama mereka. Diingat. Nah, itu jauh setelah Rasulullah wafat baru dikumpulkan hadis. Makanya ada yang namanya sanad, Bu. Dalam ilmu mustalahul hadis ada yang namanya sanad. Sanad itu apa? Urut-urutan hadis itu dari siapa sampai nanti ketemu dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ketika melihat sanadnya itu pun nggak sembarangan. Dilihat sanadnya, ini yang meriwayatkan siapa? Dari ini siapa? Dari ini siapa? Terus kayak begitu. Kalau misalnya di antara yang meriwayatkan itu ketemu, ini orangnya sekali saja, Bu, pernah bohong, itu hadisnya bisa dianggap lemah, Bu. Ada lagi hadis yang putus. Putus bagaimana? Contoh, misalnya meriwayatkan si A itu hidup pada tahun 19, misalnya hidup pada tahun 1940. Gitu ya. Si B yang di atasnya hidup pada tahun 2030. Antara si A sama B nggak ketemu. Bagaimana ketemu? Ketika si B lahir, si A sudah meninggal. Itu terputus. Nah, itu dalam ilmu mustalah hadis ada kedudukan hadis seperti itu. Makanya ada hadis soheh kan gitu ya. Ada hadis doif, ada hadis hasan, bahkan ada hadis maudhu. Tahu maudhu? Hadis palsu. Ya, hadis palsu. Hadis dikatakan hadis padahal palsu, nggak ada dasarnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kayak orang sering mendengar, Ibu mungkin Bapak pernah dengar kata-kata hubul watan minal iman.
cinta tanah air itu sebagian daripada iman. Orang menganggap itu hadis, padahal bukan. Bukan hadis itu. Ya, itu hanya perkataan ulama untuk membangkitkan semangat. Ya, itu bukan hadis. Jadi ada hadis-hadis itu kayak begitu. Nah, ketika Al-Quran juga sama, dibukukan nih. Nih, masa Abu Bakar memerintahkan membukukan Al-Quran dalam satu mushaf atas inisiatif Umar bin Khattab. Proyek ini dipimpin oleh Zaid bin Sabit. Yang memimpin proyek ini, masa Utsman dilakukan penyempurnaan bacaan Al-Quran dan penggadaannya, mushaf induknya dinamakan dengan mushaf Utsmani. Makanya kita sering mendengar kalau yang di Madinah, Quran cetakannya, mushafnya siapa? Mushaf Utsmani. Itu kalau ibu pernah ke percetakan Quran, kalau ke sana kan kalau yang laki-laki dibagiin Quran satu-satu gratis tuh. Oh, ibu dikasih ya? Tapi ibu di luar ya dibaginya. Oh, boleh masuk. Waktu itu sempat ada yang nggak boleh masuk, Bu. Oh, yang waktu lama ya. Kalau waktu terakhir 2010-an itu nggak boleh masuk, Bu, yang perempuan. Apa Muslim? Oh, iya, kalau zaman dulu begitu. Kalau orang haji, pulang haji, di bandara dikasih satu-satu, Bu. Dibagiin di bandara. Ya. Nah, ini namanya mushaf Utsmani. Nah, kalau ibu tadi yang saya sampaikan, kalau ibu suka baca Al-Quran yang warna hijau itu yang terbitan Madinah, itu namanya mushaf Utsmani, Bu. Ya. Nah, ini masa Utsman. Terus kita lihat lagi. Ini diantaranya begini, Bu. Tulisan Quran dulu begitu. Ini tulang nih. Tulang. Jadi dulu Al-Quran itu ditulisnya di sini, di tulang. Ya, tulang-tulang binatang ditulisnya begitu, Bu. Karena zaman dulu kan, tulang orang serem juga ya. Ya, kalau zaman dulu kan memang belum ada teknologi canggih kayak sekarang, belum ada kertas, belum ada apalagi laptop kayak begitu. Ya, ini kayak begini. Diletakkannya nih kayak begini tuh, Bu. Ini lembaran-lembaran begini. Ya. Jadi tulis model-model beginilah di zaman dulu Al-Quran itu. Nah, ini Al-Qurannya kecil. Ya. Ini 30 juz nih, Bu. Segini. 30 juz. Ya. Jadi orang-orang dulu tuh memang luar biasa kreatif. Ini kecil. Nah, ini cocok nih buat ibu. Ibu bisa lihat orangnya segini. Qurannya segini, Bu. Lah itu, ya baliknya berdiri. Ini di Indonesia loh, Bu. Di Indonesia nih, Quran yang di daerah mana ya, saya lupa itu. Ini dibuat nih sama orang Indonesia. Nah, ini periode turunnya Al-Quran. Kita tahu bahwa Al-Quran itu ada dua periode. Ada periode Makkiyah, ada periode Madaniyah. Periode Makkiyah itu yang turun itu 86 surat, Bu. 86 surat. 86 surat dari 114 surat itu turunnya di Mekah. Ya, turunnya di Mekah. Sedangkan sisanya turunnya di Madinah. Sisanya. Maka Al-Quran turun dalam dua periode. Pertama periode Mekah, yaitu sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah, dikenal dengan ayat Makkiyah. Kedua, periode setelah Rasulullah hijrah ke Madinah dikenal dengan ayat-ayat Madaniyah. Ayat Makkiyah pada umumnya bicara seputar masalah akidah. Makanya 13 tahun Rasulullah SAW di kota Mekah, beliau menanamkan dulu akidah, menanamkan dulu keyakinan. Sampai saking dia yakin, saking dia mantap keyakinannya, walaupun ada intimidasi, walaupun ada ancaman, walaupun ada pembunuhan, tetap orang-orang istiqomah, Bu. Ibu tahu kan ceritanya bagaimana di zaman Rasulullah ketika berada di kota Mekah, ada wanita yang pertama kali syahid gara-gara mempertahankan akidahnya, Bu. Disuruh keluar, nggak mau. Yang paling sering kita dengar adalah bagaimana kisahnya Bilal bin Rabah. Seorang budak hitam legam. Orang budak hitam legam sama majikannya. Karena kan kalau Bilal itu kan budak. Kalau budak itu kan tergantung majikan. Karena budak itu bisa diperjualbelikan. Ya, seorang budak
yang istilahnya kastanya tuh kasta sudra, Bu. Kalau di ya agama Hindu kan begitu ya. Sudra itu udah paling bawah itu. Hina lah, kayak begitu. Hina paling bawah, tapi ketika dia masuk Islam, keyakinannya mantap, kuat. Maka ketika majikannya minta supaya Bilal bin Rabah ini keluar dari Islam, ditolak Bu sama Bilal bin Rabah. Sampai akhirnya apa? Bilal bin Rabah harus mendapatkan yang namanya siksaan. Dijemur di tengah teriknya matahari yang panas, Ibu bisa bayangkan, digeletakin di padang pasir, Bu. Pasirnya aja udah panas. Digeletakin, telentang, di atas badannya ditindikan batu. Pada saat itu umat Islam belum banyak, nggak bisa ngapa-ngapain. Disuruh keluar dari ajaran Rasulullah, nggak mau, Bu. Kenapa? Rasulullah menanamkan tauhid, menanamkan keyakinan tauhid kepada Allah. Ketika disuruh keluar, nggak mau, dia ucapkan apa? Ahad, ahad. Maksudnya dia ucapkan Allah, Allah. Sampai kayak begitu, dan sampai akhirnya Bilal bin Rabah dibeli oleh Abu Bakar Siddiq untuk dibebaskan jadi budak. Yang hina, yang kategori sudra, dibebaskan oleh Abu Bakar, diangkat sama Rasulullah menjadi muazzin. Orang paling bawah diangkat derajatnya sama Rasulullah jadi muazzin. Maka di awal-awal periode Mekah itu Rasulullah menanamkan kalimat tauhid, yaitu kalimat la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Tidak ada Tuhan yang memberikan rezeki kecuali Allah. Itu tauhid itu yang ditanamkan di dalam diri kaum muslimin. Tidak lagi nyembah Lata, Uzza, Manat, Kubal. Tidak. Hanya Allah tauhidnya. Tidak lagi percaya dengan sesuatu. Tidak ada lagi tatayur. Tidak ada lagi percaya dengan cerita-cerita burung. Ya, kalau zaman dulu, di zaman jahiliyah dulu, itu orang-orang Mekah kalau mau pergi, mereka itu Bu, lepasin burung. Ya, lepasin burung. Kalau misalnya burungnya terbangnya ke kanan, mereka baru berangkat, Bu. Tapi kalau burungnya ke kiri, nggak jadi berangkat. Iya, sial. Ya. Itu makanya ada kesyirikan di situ, percaya dengan hal yang kayak gitu. Apalagi percaya dengan yang bagaimana bisa menghentikan hujan. Pakai kelontong yang aneh itu pawang hujan kok kehujanan gitu. Iya. Dan lucunya kemarin ketika wawancara sama Deddy Kombuser, dia katakan di langit itu ada teman-teman, namanya kan Rara, Bu. Teman-teman Rara. Terus di langit itu ada AC besar. Dan remote-nya ada sama Rara, gitu. Dia orang Islam ternyata, Bu. Saya pikir tadi dia orang Hindu. Karena kan dia tinggalnya di Bali. Tuh. Padahal akhirnya BMKG bilang hujan itu berhenti bukan gara-gara pawang hujan. Ada modifikasi cuaca yang dilakukan oleh TNI Angkatan Udara untuk memindahkan awan supaya tidak sampai ke tempat sirkuit Mandalika. Begitu katanya. Ya, cuma ya orang kan jadi aneh. Harusnya MotoGP itu, setelah MotoGP, harusnya yang rame diributin sama orang itu cerita tentang serunya MotoGP. Ini malah akhirnya yang jadi seru apa? Pawangnya. Dan anehnya, itu terjadi di negara mayoritas Islam, Bu. Nah, Pak? Itu dari panitianya. Katanya dia ditunjuk langsung oleh Menteri BUMN, Bu. Pak. Ya. Menteri BUMN yang menunjuk langsung. Tanah dengan air. Ya.
Itu panik gitu Pak. Bahkan dukun yang dari Medan, dukun dari Medan itu dia menyalahkan dua. Saya nggak bicara apa, cuma saya baca aja gitu ya. Ini semua gara-gara Anies katanya. Bener Pak? Kenapa kemarin kok di itu IKN itu terjadi hujan, hampir saja acara gagal gara-gara Anies. Kemarin kenapa kok di Mandalika itu terjadi hujan? Gara-gara Anies juga Pak. Ya Allah alam lah. Tapi yang pasti buat kita mindahin hujan bisa nggak Bu? Nah ini yang banyak mungkin kita nggak tahu. Ada doanya Bu. Rasulullah itu mengajarkan ada doanya. Doa minta dipindahin hujan tuh ada Bu. Supaya di tempat-tempat yang tinggi, di tanah pepohonan, ada doanya. Jadi kalau ibu mau hajatan nggak usah nancepin lidi, kasih bawang sama cabai. Bahkan kadang-kadang mohon maaf, untuk supaya tidak hujan ngelemparin kolor Bu. Masyarakat kita begitu, ngelemparin kolor ke atas genteng. Ya Allah, yakinlah dengan, karena hujan itu yang mengendalikan Allah Bu, bukan kita. Kita mau kayak apa juga kalau suatu hujan mau ngapain lagi? Ya begitu. Ya. Nah, itu yang ditanamkan sama Rasulullah, menanamkan tauhid, menanamkan keyakinan bahwa semuanya di bawah kendali Allah Subhanahu wa taala. Zaman sekarang aja masih ada masyarakat kita yang percaya dengan sesuatu yang padahal dia orang Islam. Dan sering saya bilang itu, bagaimana ibu-ibu yang lagi hamil kemana-mana pada bawa gunting kecil? Ya kan? Ibu-ibu tuh di sini di kakek peniti ditaruh gunting kecil. Saya tanya buat apa Bu? Oh begini Pak, karena saya lagi hamil, di perut saya ada janin, saya takut anak saya diganggu sama makhluk halus. Maka saya kemana-mana bawa gunting kecil. Saya kalau ketemu sama ibu-ibu, saya suka usul Bu, kalau ketemu ibu kayak begitu, Bu, kayaknya kalau zaman sekarang, genderuwo, memedi, nggak takut lagi sama gunting kecil. Terus gimana Pak? Ibu mendingan kemana-mana bawa celurit, gede-gedean gitu. Jangankan setan, preman juga takut sama ibu. Gitu kan? Ntar habis lahiran, di depan rumahnya kan dikubur tuh ari-ari. Gitu kan? Kasih lampu, kasih ember. Kadang-kadang di atas ember dikasih pensil sama buku, Bu. Iya, dikasih pensil sama buku. Kasih kaca juga, kalau yang perempuan gitu kan. Kalau ditanya dibuat apa, Bu? Ini ari-ari anak saya, Pak. Terus ini pensil sama buku buat apa? Ini supaya anak saya nanti kalau udah gede, jadi orang pinter. Makanya saya tahu pensil sama buku di atas ember. Saya kalau ketemu kayak gitu, saya usul. Bu, kayaknya kalau ibu anaknya mau pinter, jangan kasih pensil sama buku, udah norak. Ibu taruh laptop di atas ember. Mana Pak? Ya, percaya dengan sesuatu yang tidak sesuai dengan ajaran Islam itu syirik Pak. Ya, berarti kita nggak yakin, nggak percaya sama Allah sepenuh hati itu. Gini Pak, Allah menyatakan innallaha yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa syirik buat orang-orang yang dikehendaki. Orang yang melakukan perbuatan syirik sampai mati, nggak akan dihapus, tidak akan diampuni dosanya sama Allah. Tapi kalau dia syirik, lalu dia bertobat kepada Allah, Allah akan ngampuni dosanya Pak. Sebelum ruh sampai ke tenggorokan. Iya. Fir'aun kan begitu. Udah mau tenggelam baru ngaku. Oh kalau begitu saya percaya sama Tuhannya Nabi Musa. Udah telat. Ini kalau nggak salah ya, Ibu kenal Ki Joko Bodo kan? Katanya kan dia sudah tobat tuh. Iya kan? Dia sudah tobat katanya. Itu dia banyak melakukan perbuatan kesyirikan, Pak. Ya, banyak melakukan perbuatan kesyirikan. Tapi dia bertobat kepada Allah, dia mohon ampun. Sekarang sudah selesai. Tapi yang lalu-lalunya gimana? Orang yang bertobat sudah dihapus, Pak, Bu, ditutup. Yang lalu-lalu. Iya. Kalau sudah Allah ampuni, ditutup sudah semuanya. Ya, makanya wa'afini itu mohon ampun. Rabbighfirli, maafkan aku, ampuni aku. Rabbighfirli sama wafani mirip-mirip, Bu. Tapi kalau sudah wafani, ampuni aku, ampuni itu diampuni dosanya, dihapus semuanya gitu.
Makanya kalau ibu tarawih kan gitu kan? Ya, kan kita zikirnya suka begitu kalau tarawih. Ya Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni atau fa'fu anna kan gitu. Fa'fu anni itu minta ampun sama Allah. Kalau sudah diampuni, selesai. Maka orang yang Idul Fitri kembali ke fitrah, habis semua dosanya seperti kawaladin ya waladathu ummuhu, seperti anak yang baru lahir dari rahim ibunya. Dosanya sudah nggak ada lagi gitu. Kenapa? Jadi kalau kayak Joko Bodo contohkan. Jadi hisab itu yang lalu udah Kalau sudah dihisab, kalau dosanya sudah dihapus, sudah lagi nggak dihisab, Bu. Sudah hilang. Tapi dosa sesama Allah. Oh iya, kalau dosa sesama manusia harus minta ridho, Bu. Iya. Sama manusia, tapi kalau sudah sama Allah itu sudah terhapus. Ya, kayak begitu. Baik, ibu-ibu mohon maaf, kemarin saya sudah izin sama Bu Ani karena saya ada janji. Iya, mohon maaf Bapak Ibu. Soalnya nanti lain waktu kita bisa ketemu lagi. Saya ucapkan selamat menyambut datangnya bulan Ramadan. Semoga Bapak Ibu semuanya diberikan kesehatan sama Allah, dipanjangkan umurnya sehingga bisa menyelesaikan ibadah Ramadan dengan sebaik-baiknya. Sekian dari saya, mari kita sama-sama akhiri membaca istighfar dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Ibu, mohon maaf ya Bu. Nggak sampai selesai. Sampai berapa? Sampai itu ya, sampai 2 minggu lebaran.